Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miftahul Jana dari kelas 11 PJKT 2. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang controlling access to file. Nah, di sini yaitu terdapat basic Linux permission, user group other, change ownership, change permission, dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat gambar mengenai basic Linux permission. Jika kalian memiliki permission, read itu apa, write itu apa, execute itu apa. Di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu apa maksud dari permission yang akan saya bahas. Nah, di sini kita ke Debian-nya terlebih dahulu. Ini kita masuk ke CLI. Setelah itu kita bisa ls lalu enter. Nah, di sini kita ketik ls spasi min l lalu enter. Nah, di sini ketika kalian memiliki akses read pada file, kalian bisa membuka atau open file tersebut. Sedangkan jika memiliki akses pada directory, kalian bisa list atau melihat isi dari directory tersebut. Lalu jika read pada file, kalian bisa memodifikasikan file tersebut, bisa mengubah atau menambahkan. Sedangkan jika akses read pada directory, kalian bisa melakukan penambahan atau delete ya. Lalu jika execute pada file, kalian bisa merunning file tersebut. Sedangkan jika memiliki akses execute pada directory, kalian bisa cd atau masuk ke dalam directory ya teman-teman. Selanjutnya materi yang kedua yaitu user group other. Nah, di sini bisa kalian lihat terdapat abjad atau huruf, nama, tanggal, lalu file atau directory. Di sini saya akan menjelaskan detail dari desktop ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini terdapat nama Mita. Ini adalah user. Jadi desktop ini milik user Mita. Lalu yang ini juga Mita. Tapi ini adalah grup. Jadi desktop ini milik grup Mita. Siapa saja yang ada pada grup Mita ini akan mendapatkan permission. Di sini terdapat abjad yang menjadi kebagian. Yang pertama RWX, lalu yang kedua RPX, yang ketiga RSPX. Lalu apa maksud dari update ini? Pada bagian pertama RWX yang menandakan permission pada user. RWX adalah ready, WR, dan execute. Berarti user baru directory desktop ini bisa menambahkan akses read, WR, dan execute. Nah, lalu usernya adalah Mita. Jadi bagian pertama adalah permission user untuk directory atau file. Pada bagian kedua yaitu RST yang menandakan permission untuk grup. Jadi grup pada directory contohnya dokumen hanya mendapatkan permission ready dan execute. Dia tidak mendapatkan permission read karena di sini strip ya. Nah, grupnya directory dokumen itu Mita. Lalu yang ketiga permission untuk other yang berarti bukan user Mita dan bukan user yang di dalam grup. Jadi siapa saja dia bukan user Mita dan juga bukan user baru grup Mita. Ya, materi yang ketiga yaitu change ownership. Di sini kita sudah di CLI. Lalu kita bisa ketik ls lalu enter. Nah, saya memiliki dua buah file yaitu isi.txt dan show.txt. Lalu saya akan cek detailnya. Di sini saya ketik ls spasi min l lalu enter. Nah, file tersebut hak pemiliknya yaitu user Mita. Nah, lalu saya akan membuat file baru. Di sini kita ketik touch spasi ownership.txt lalu enter. Lalu ketik ls spasi min l lalu enter. Nah, file tersebut pemiliknya masih user Mita. Nah, pada video ini kita akan membuat user baru dan mencoba mengganti kepemilikan file tersebut. Untuk membuat user baru, kita masuk ke dalam su lalu enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Oke, sudah, kita bisa ketik sudo spasi add user spasi new owner lalu enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya.
Nah, di sini kita konfigurasi passwordnya. Nah, di sini kita bisa skip aja. Nah, di sini kita ketikkan Y. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke directory home. Di sini bisa ketik cd spasi /2 lalu enter. Jika sudah masuk ke directory home, kita bisa ketik ls lalu enter. Maka akan terdapat user baru yaitu Sekarang saya akan masuk ke Mita dan ketik cd spasi. Nah, di sini kita ketik cd spasi Mita lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke Mita. Lalu kita bisa ketik ls spasi -l lalu enter. Nah, ownership ini berubah kepemilikannya menjadi new owner. Pertama kita masuk ke new owner dengan ketikan su new owner lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke new owner. Kita sudah masuk ke dalam new owner, kita bisa ketik ls spasi -l lalu enter. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai change permission atau mengubah izin. Jadi di sini saya akan membuat file baru dengan menggunakan perintah touch. Di sini saya akan menamai filenya itu permission .txt lalu enter. Kemudian saya akan mengecek informasi dari seluruh file yang berada pada user ini dengan ketikan ls. Nah, di sini bisa dilihat di sini bahwa permission.s itu berbeda pada user dan grup Mita. Nah, untuk isinya itu ada RW, user R, dan R untuk grup. Nah, di sini saya akan mengubah isinya pada grup yang hanya ada R saja, atau reg akan saya tambahkan W atau reg. Jadi di sini tuh tulisannya akan RW. Nah, caranya kita bisa mengetikkan chmod lalu G untuk grup dan plus W untuk kemudian permission.txt enter. Nah, lalu di sini saya akan ketikkan ls spasi -l. Apakah sudah berubah apa belum? Nah, di sini sudah berubah ya, yang tadinya hanya ada seperti ini sudah ada RW-nya. Nah, di sini saya akan membuat user new owner ini berada dalam grup Mita agar bisa mengakses file permission.txt ini.
Caranya saya akan masuk ke router terlebih dahulu. Lalu ketikkan cd, lalu saya akan ketikkan sudo spasi user mode spasi min a g. Kemudian enter. Lalu di sini saya akan masuk ke dalam new owner-nya menggunakan su min lalu di sini masukkan passwordnya. Lalu saya di sini akan ketikkan ls. Nah, di sini ada file ownership-nya. Tapi karena no ownership ini masuk ke dalam grup, maka dia bisa mengakses file permission-nya. Di sini saya akan ketikkan nano permission lalu di sini saya akan coba gantikan lalu untuk menyimpannya kalian bisa menggunakan ctrl-x lalu ketik y lalu klik enter. Lalu saya akan cek apakah sudah terisi apa belum dengan menggunakan perintah cat. Nah, di sini sudah terlihat bahwa isi dari file permission ini sudah berada. Lalu tadi saya sudah mengubah permission dari permission ini menjadi yang darinya R menjadi RW pada grup. Lalu bagaimana sih cara menghapus permissionnya? Oh, di sini terjadi kelas D. Lalu di sini saya masukkan passwordnya. Lalu di sini saya akan menggunakan perintah
Nah, untuk menghapus akses kita bisa menggunakan min. Jika menambahkan kita menggunakan plus. Lalu saya enter. Lalu saya akan cek apakah sudah terhapus atau belum. Nah, bisa terlihat di sini bahwa pada grup itu W-nya sudah terhapus. Maka user new owner ini tidak akan bisa memiliki akses pada file permission.txt. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai execute permission. Nah, di sini saya akan masuk ke router terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketik cd. Nah, di sini saya itu sudah memiliki 2 user. Kita akan cek. Secara default kedua user ini itu tidak memiliki akses execute. Di sini saya akan menambahkan komen execute dan juga ulit pada grup dan juga. Kita tulis karena saya akan menggantikan di user ini. Lalu di sini kita kasih slash. Lalu di sini saya juga akan menambahkan komen access WR. Lalu di sini kita ketik lagi. Di sini kita tulis lagi chmod. Nah, di sini kita tulis O plus. Nah, di atas kan W, terus di sini kita X. Nih. Nah. Lalu saya akan coba ls. Bisa terlihat di sini bahwa permissionnya itu sudah ada WX dan WX-nya. Jadi jika awalnya sudah masuk ke user new owner, saya tidak bisa masuk ke dalam user Mita, tetapi karena sudah ada akses execute, maka saya sudah bisa masuk ke dalam user Mita. Di sini saya akan coba ketikkan
Nah, di sini saya sudah bisa masuk ya. Lalu bagaimana sih menambahkan akses permission ke dalam suatu file? Saya akan hilangkan terlebih dahulu akses exit pada grup maupun other. Saya akan ke root. Nah, di sini kita bisa ketik cd. Lalu di sini saya akan mengetikkannya maaf ya, di sini ada kesalahan. Nah, di sini kita tulis lagi chmod plus, di sini bukan plus tapi min x di sini bukan g tapi o. Nah, di sini min o min x. Lalu saya akan cek. Nah, jadi di sini izin X-nya itu sudah, izin X atau execute-nya itu sudah hilang. Lalu saya akan masuk ke dalam user meta. Lalu di sini kita ketik cd. Lalu saya akan ls. Jika ingin menambahkan execute ke dalam file, kita hanya bisa menambahkan jika sel pada filenya itu adalah sh. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya mengenai review chmod. Nah, pada materi-materi sebelumnya itu saya sudah menggunakan perintah chmod. Nah, sebelumnya apa sih perintah chmod? Nah, chmod ini perintah untuk mengganti permission. Jadi pada materi kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai chmod. Nah, pada chmod ini untuk mengganti permission kita bisa menggunakan chmod. Lalu kita bisa ketikkan
Oh. Nah, selanjutnya ada tanda plus dan juga ini. Nah, plus itu digunakan sebagai tanda untuk menambah, sedangkan min itu digunakan untuk sebagai tanda mengurangi. Lalu ada R. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada awal atau sebelumnya, IRU adalah read, W itu adalah read, dan X adalah execute. Jadi misalnya di sini kalian ingin menambah akses W pada user, kalian bisa menggunakan U plus W. Lalu kita tambahkan file apa atau directory di mana yang akan ditambahkan. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya mengenai jamak dengan number. Nah, dari tadi saya menggunakan perintah jam untuk menggunakan huruf. Nah, sekarang akan menggunakan perintah jaman itu menggunakan angka. Nah, di sini untuk execute itu diawali atau diwakili oleh angka 1. Nah, read itu diwakili angka 2 dan untuk read itu diwakili angka 4. Ya, jadi di sini saya akan coba membuat file dengan perintah touch. Saya akan menggunakan namanya number.txt. Lalu di sini saya akan coba ls spasi min l. Di sini pada number e.txt-nya adalah untuk user ada RW, untuk grup ada R, dan juga untuk other itu ada R. Di sini saya akan menambahkan untuk user itu ada X, minnya jadi RWX. Saya akan menambahkan execute jadi RX. Lalu di sini saya akan menambahkan read. Jadi di sini ada RX, RW, RWX, RX, dan RW. Nah, caranya bagaimana? Itu kita akan tinggal mengetikkan chmod 75 number. Nah, angka 7 ini mewakili user dan angka 7 ini dapat dari hasil penjumlahan seluruhnya, yaitu read adalah read itu 4, W itu 2, dan X-nya itu 1. Jadi jika dijumlahkan itu menjadi 7. Begitu juga dengan 5 dan 6 adalah angka 5 ini melambangkan grup dan juga angka 6 ini melambangkan. Nah, lalu saya enter. Lalu di sini saya akan cobakan ls spasi min l.
Nah, bisa terlihat di sini bahwa arusnya itu sudah berubah menjadi seperti ini. Di sini saya akan coba menghilangkan execute-nya dari user itu dengan mengetikkan seperti ini, chmod 656 number.txt. Karena saya akan menghapus perintah execute-nya pada user, maka 7 itu dikurangi 1 karena execute itu dilambangkan dengan angka 1. Maka 7 dikurangi 1 adalah 6. Nah, di sini akan saya coba enter. Lalu saya akan ketikkan ls. Kita bisa lihat di sini permissionnya xmin-nya itu sudah terhapus. Jika dilihat di sini itu adalah rwx, maka di sini itu hanya ada rw. Nah, seperti itu. Untuk materi selanjutnya mengenai ch pada directory. Jadi ch merupakan sebuah perintah untuk mengganti kepemilikan. Nah, di sini saya akan mempraktikannya dengan menggunakan directory. Saya akan membuat direktorinya terlebih dahulu. Di sini kita tulis mkdir spasi dir 1. Lalu dalam dir ini akan ada dir 2. Jadi mkdir 2, lalu dalam dir ada dir 3. Nah, kemudian kita ketik lagi dir 1, dir 2 slash dir 3. Lalu saya akan ketikkan ls. Nah, bisa lihat di sini bahwa kepemilikan dari S1 itu adalah user root. Nah, di sini saya akan mengganti kepemilikan menjadi user new owner. Nah, caranya kita bisa ke router terlebih dahulu. Lalu cd lalu saya akan masuk ke Nita. Lalu di sini saya akan ketikkan new owner.
Lalu di sini saya akan mengetikkannya dir 1. Kemudian saya akan ls. Apakah sudah terganti atau belum? Ya, di sini itu sudah terganti menjadi new owner. Ini. Lalu di sini saya akan masuk ke dalam dir 1. Lalu saya akan mengeceknya apakah dirnya itu sudah terganti atau belum. Ya. Salah, kita kasih CD. Lalu saya akan menceknya apakah dirnya sudah terganti atau belum. Bisa terlihat di sini bahwa dirinya itu masih berada di user Mita, sedangkan di saat itu sudah berada pada new owner. Nah, bagaimana sih cara menggantinya dir 1, dir 2, dan dir 3 sekaligus? Nah, kalian itu tidak perlu menggantinya dengan satu persatu, mengantikannya new owner dir 1, dir 2, dir 3 itu tidak perlu. Ada cara cepatnya. Nah, di sini saya akan menghapus kepemilikan dari dir 1 terlebih dahulu. Lalu untuk mengganti kepemilikannya sekaligus, kalian bisa ketikkan seperti ini. Dir 1. Nah, jadi seperti ini. Tetapi subdivision itu kita bisa tambahkan min r-nya itu besar seperti ini. Nah, kita akan coba cek ke dalam dir 1. Lalu ls lagi. Di sini new owner-nya sudah terganti menjadi new owner. Lalu saya akan cek ke G3 dir CD dir 2. Lalu kita apakah sudah terganti belum? Nah, di sini juga dari tiganya itu sudah terganti. Lalu kita
Selanjutnya mengenai chmod pada directory. Nah, sebelumnya saya sudah membahas mengenai chmod pada file, maka sekarang saya akan bahas chmod pada directory. Nah, di sini saya akan membuat directory terlebih dahulu. Kemudian kita Nah, di sini pada chmod test itu isinya adalah pada user saya akan menghapus execute, lalu pada grup dan juga other saya akan menambahkan write. Nah, caranya itu kalian bisa menggunakan chmod spasi kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu di sini kita ketikkan chmod. Karena saya akan menggantinya user, maka kita ketik min x chmod. Oh, salah guys. Maaf, ini ada kesalahan. Ini bukan teks tapi tes. Lalu saya akan mengganti grupnya. Lalu saya akan ls untuk mengeceknya apakah sudah benar atau belum. Nah, di sini sudah terlihat bahwa dalam user X-nya itu sudah terhapus dan grupnya dan juga other saya sudah menambahkan hit dan R. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.